bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami Minggu 22 Januari 2023. Tema renungan hari ini, panggilan untuk menjadi murid Yesus. Terinspirasi dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Doa bersama saya, Suster Maria Luciana PRR. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga. Bacaan-bacaan suci hari ini mengisahkan kepada kita tentang terang yang membawa keselamatan sejati, di mana pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang sadar akan panggilannya untuk mewartakan pertobatan kepada banyak orang. Karena di balik itu terkadang kita membawa orang lain kepada jalan kesesatan, di mana ketika ia mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, lalu ia menyingkir ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di sanalah ia memuju kembali kehendak Allah dalam hidup dan karyanya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya dalam hidup ketika memiliki waktu untuk memikirkan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itulah yang akan mengarahkan diri kita, mengarahkan waktu dan energi kita pada sesuatu yang bernilai dalam hidup kita dan bagi orang lain. Yesus menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah mengajak orang lain untuk berpergian, karena Allah hadir, Allah menyertai hidup dan karya mereka. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, selain itu juga, panggilan kepada mereka begitu bermakna. Pekerjaan mereka sebagai penjala ikan yang diangkat oleh Yesus, dilakukan oleh Yesus, menjadi penjala manusia. Mereka terpanggil untuk menarik banyak orang agar mengikuti Yesus yang mewartakan pertobatan, untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan dan sesama.
Panggilan Yesus ini ditanggapi oleh para murid dengan tulus ikhlas dan penuh iman, sehingga mereka rela meninggalkan orang tua dan hal-hal penting dalam hidup mereka dan mengikuti Yesus. Semoga semangat para rasul dalam menanggapi panggilan Yesus ini juga menjadi semangat bagi kita para pengikutnya, khususnya pada zaman sekarang ini dalam mengikuti jejaknya. Berkat pancaran kasih Tuhan yang membawa terang keselamatan bagi hidup dan karya kita dan juga bagi sesama yang kita layani. Semoga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka membawa sinar harapan dalam kehidupan masyarakat kecil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para perantau, ya Bapa, kami berdoa bagi semua mereka yang berada di perantauan. Semoga Engkau senantiasa menuntun dan menyertai mereka dalam tugas mereka setiap hari, dan jauhkanlah mereka dari segala macam rintangan dan cobaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para sahabat kita di mana saja berada yang hari ini merayakan Imlek. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan segala syukur, permohonan dan harapan hati kita dengan menyatukannya dalam doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, sudah hadir bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa di hari berikut.
kami selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.